Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya atas nama akun Facebook Multivlog dari Desa Banyubiru, Dusun Pebuahan, RT 10, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada umat Hindu yang ada di Bali, khususnya di Jembrana, karena komen saya yang buat kegaduhan dan saya tidak bermaksud memprovokasi. Terima kasih. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Kit. Kira-kira sebulan yang lalu ya, pas mau nyepi kemudian mau lebaran itu ya, akun Multivlog di FB atau Facebook ini menyatakan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi supaya nggak salah, Pak Kit bacakan aja pernyataannya. Sekarang gini, ada dua pertanyaan yang harus dijawab dengan sesuai toleransi dan keadilan. Kalau kita bicara toleransi, apakah agama Hindu bisa bertoleransi dengan agama Islam saat berpuasa? Dan apakah itu yang dinamakan toleransi? Agama Hindu memaksa umat Islam untuk toleransi pada saat nyepi. Sedangkan agama Islam saat berpuasa di siang hari, agama Hindu tidak ada toleransi. Bukti agama Hindu berjualan di siang hari saat agama Islam berpuasa. Di sini Pulau Bali ada 5 agama, Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, bukan hanya milik agama Hindu, tapi milik kelima agama tersebut. Oke, kita harus saling menghargai, tapi gak bisa kita menghargai secara berlebihan. Sedangkan agama Islam tidak dihargai. Bukti agama Hindu berjualan di siang hari saat agama Islam berpuasa. Ini pernyataannya seperti itu. Kemudian sempat rame ya, maksudnya kami di sosmed gitu, dan akhirnya Multivlog itu minta maaf kepada khalayak umum, terutama kaum Hindu Bali. Kalau pagi lihat orangnya ya nggak mengerti amat apa yang disebut dengan toleransi agama gitu ya. Dan analisanya, jadi kalau umat Islam itu lagi berpuasa, jadi dia mengkritik, meminta keadilan lah seperti itu. Meminta keadilan supaya kalau umat Islam berpuasa, itu umat Hindu yang ada di Bali nggak usah berjualan. Gitu. Ya kalau kita melogikakan secara agama aja lah. Gitu ya. Ngapain juga ngeributin orang berjualan saat puasa? Puasa aja, nggak ada hubungannya sama warung makan atau segala macam sebetulnya. Yang notabene ini dilakukan misalnya di daerah Jawa Barat atau Banten, kemudian di daerah Sumatera, termasuk Sulawesi juga ada lah budaya seperti itu. Artinya rumah makan tuh nggak bolehin buka atau menutup gitu ya saat buka, atau buka di jam 4 sore. Maunya seperti itu gitu ya, seperti yang dilakukan oleh provinsi lainnya. Ini nggak mungkin terjadi ya. Yang pertama ya, puasa itu memang tidak menuntut untuk warung untuk tutup gitu. Kalau warung mau buka, orang cari makan kan silahkan saja. Terutama kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu nggak masalah kalau Pak gitu ya. Nah kalau Jawa Barat, Banten itu memang orang-orangnya agak keras lah di situ. Malah yang ada waktu itu Pak Git upload menyatakan mereka sebagai pecalang Islam di Banten gitu ya. Padahal yang menyatakan pecalang ini juga nggak ngerti pecalang itu adalah salah satu alat negara gitu ya, yang katakanlah yang paling bawah gitu ya, yang dalam pengangkatan dan pemecatannya pecalang itu ada regulasinya yang dibuat oleh pemerintah daerah. Tentu saja hal ini menimbulkan banyak kontroversi gitu, yang jelas ya banyak yang kontra gitu ya. Kalau lo mau puasa, ya puasa aja, ngapain lo ribut dengan warung orang buka gitu.
anggap aja itu sebagai cobaan atau godaan. Itu yang pertama gitu ya. Jadi warung itu buka, warung makanan terutama ya. Warung makanan buka entah itu di Bali, di Jawa atau dimanapun berada. Warung buka ya silahkan buka, yang puasa ya silahkan puasa gitu. Artinya orang puasa ini keimanannya tidak terganggu oleh orang yang buka warung. Harusnya kan konsepnya seperti itu. Bahkan bukan gara-gara wah mereka tidak mereka buka warung, mereka tidak menghormati kita yang berpuasa. Ngapain orang berpuasa dihormati? Orang itu urusannya hamba dengan Tuhannya gitu. Nggak ada urusan dengan menghormati orang berpuasa itu. Kalau menurut Pak Git gitu ya. Puasa aja, justru kalau ada orang buka warung makan atau segala macam lah yang bersifatnya kuliner gitu ya. Nah, ini kan sebagai cobaan, sebagai ujian, seberapa mampu gitu ya iman seorang muslim itu digoda dengan makanan gitu. Kalau niatnya memang puasa sebetulnya nggak ada masalah ya, gitu kan. Jadi warung makan buka sebanyak apapun, kalau memang niatnya puasa kan nggak bakal terganggu dengan itu. Kalau dia fokus gitu ya, contoh ini waktu Pak Git upload sebelum konten ini ada beberapa waktu yang lalu Pak Git upload orang yang sedang sembahyang, orang Hindu yang sedang bersembahyang, kemudian di depannya ada arca gitu ya, dan arca tersebut dihalang-halangi atau dialingi dengan orang yang sedang melakukan selfie. Jadi orang sembahyang dialing-alingi oleh orang yang sedang selfie di depan arca. Karena orang yang Hindu ini fokus terhadap Tuhannya bukan terhadap arca kan nggak masalah. Seperti itulah, jadi ada godaan juga nggak ada masalah gitu buat orang yang Hindu sedang bersembahyang tersebut. Nah, harusnya umat muslim itu mencontoh seperti itu, ada godaan, warung makan buka, segala macam buka. Nah, ini nggak terganggu dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Yang kedua ya anak ini kalau pagi lihat ya mungkin ya umurnya mungkin ya 30-an kurang lebih lah seperti itu ya. Belum ngerti juga gitu ya yang mana Hindu dan budaya agama asli Bali gitu ya. Karena menurut Pak Igit kalau yang namanya nyepi ini kan konsepnya nggak ada di Hindu asalnya atau di Hindu India itu kan tidak ada. Artinya nyepi ini hanya Hindu di Bali. Nah, berdasarkan itu ini sebetulnya agama atau tradisi nenek moyang kita dulu. Ada tuh yang namanya budaya nyepi. Karena orang Bali banyak beragama Hindu, nah ini istilahnya budaya bercampur dengan agama Hindu tersebut. Jadi budaya asli nyepi tersebut adalah budaya atau agama nenek moyang kita asli yang dari Nusantara, bukan yang dari Hindu Indian sana. Karena Hindu India tidak ada yang namanya nyepi. Dan konsep nyepi ini menurut Pak Git sangatlah tinggi gitu filosofinya ya. Di situ kita artinya sebetulnya ya jatuh-jatuhnya kalau di itu ya puasa juga gitu ya kan. Kalau nggak salah itu menghindari dari percakapan, menghindari dari keterangan, dari kehidupan duniawi yang ada gitu. Jadi merenung gitu ya. Jadi bukan sekedar puasa tapi merenung apa yang sudah kita lakukan, terus apa yang akan kita perbaiki, dan filosofinya juga sehari sebelum nyepi itu kan ada budaya ogo-ogo yang artinya menyingkirkan buta kala gitu ya. Buta kala ini kan sifatnya jahat gitu ya, menyingkirkan buta kala dengan hati yang bersih baru melakukan nyepi. Buta kala yang dimaksud di sini adalah buta kala yang ada di dalam hati kita. Jadi menyingkirkan hal-hal tersebut, dan budaya ini tidak ada di India sana. Ini adanya hanya di Bali. Karena Hindu Bali kalau kita cek itu misalnya di Wikipedia, itu ya termasuk agama asli Indonesia. Cuman agama Bali ini agak tercampur gitu dengan Hindu yang dari India ya, seperti Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, ini kan dari India memang, bukan
bukan Hindu Bali yang asli. Kalau Bali yang asli ya Nyepi itu, nah itu murni itu adalah kebudayaan atau agama dari nenek moyang kita. Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman ya. Yang pertama, bahwa orang puasa itu nggak perlu menuntut warung itu tutup, entah dimanapun posisinya gitu ya. Bagi bicara dalam konteks ini bukan hanya di Bali gitu ya. Jadi entah di Jawa atau di mana itu nggak perlu menutup warung itu tutup gitu. Karena orang jual makanan ini itu kan juga mencari rezeki untuk anak istrinya dan untuk istilahnya mencari makan lah, kebutuhan hidup sehari-hari. Warung itu ya bagusnya bulan puasa ya buka aja, jadi biar cobaannya itu cakep buat umat muslimnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah nyepi itu agama Hindu gitu ya. Ini kalau menurut Pak Git tidak benar gitu. Agama Hindu di India, di asalnya sana, tidak mengenal yang namanya nyepi. Hindu di Bali itu nyepi ini adalah budaya atau agama asli Nusantara. Dan ini harus dipertahankan gitu. Jadi supaya kita itu tahu gitu yang mana agama Hindu yang asli yang dari bawah India dan mana yang agama asli nenek moyang kita gitu. Dan nyepi ini termasuk agama dari nenek moyang kita. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.